Tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Sebuah pohon tumbang menimpa pengendara motor. Pantai wisata rusak akibat tergerus abrasi. Pelajar melewati jalan tanah di tengah hutan register saat berangkat sekolah. Pengembangan potensi wisata Pantai Benawan di Desa Walur, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, terkendala belum dibangunnya talut penahan abrasi. Padahal, talut yang ada sudah rusak dihantam ombak sejak beberapa tahun lalu. Aparatur desa mendesak pihak Balai Besar Sekampung dan Mesuji untuk segera memperbaiki talut, supaya pengembangan wisata di desa ini bisa lebih baik. Mereka sudah mengajukan bantuan perbaikan talut sejak 2016 silam, namun hingga kini belum ada respon. Proposal sudah berkali-kali kami majukan, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Sudah berapa tahun pengajuan ini Pak Pratik? Dari tahun 2015, kami sudah mengajukan proposal ke Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung. Hingga saat ini belum ada Belum tanggapan? ada tindak lanjut. Pantai Benawan memiliki keindahan yang tak kalah dengan pantai lainnya. Mata pengunjung akan dimanjakan pemandangan Samudra Hindia serta gelombang ombak tinggi yang menakjubkan, sehingga menarik wisatawan asing untuk berselancar. Because the waves, the barrels, no crowds. Pretty much just the surf. Yeah, Do you like surf? love surf. Yeah. What? Why? I've been doing it for about 15 years, and I've been surfing for my whole life, and I was always hunting for the perfect wave, like just out the front here. Pengunjung belum dikenakan tiket masuk alias gratis. Lokasinya juga mudah dijangkau, bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam berkendara mobil atau motor dari Kota Krui. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Tingginya harga kedelai yang berlarut-larut menyebabkan para produsen tahu dan tempe kini terpuruk sebab mengancam kelangsungan usaha mereka. Di antaranya dialami Wahdodo, produsen tempe di Desa Palputih Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Ia menantikan harga kedelai turun, namun sayangnya penantiannya itu belum juga berakhir. Harga kedelai saat ini di kisaran Rp11.000 per kilogram. Harga ini naik Rp1.000 karena normalnya biasanya di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai telah terjadi sejak awal tahun lalu. Supaya tidak rugi, para produsen memperkecil ukuran tempe yang dibuatnya. Namun cara ini menyebabkan omsetnya menurun sebab banyak warga yang mengurangi pembelian tempe. Ya sangat berpengaruh Pak, terutama di penjualan. Terus omset, ada penurunan lah. Penurunan berapa persen kira-kira Pak? Ya, 30-40 ya. 30-40%? Nah ini kan harga naik nih Pak, nah mensiasatinya seperti apa Pak? Paling ya kita takaran ini agak dikurangi. Oh begitu? Iya. Kalau ngurangin jumlah pasti pelanggan pada kabur. Para produsen tahu dan tempe mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menurunkan harga kedelai. Jika ini dibiarkan berlarut, bukan hal tidak mungkin banyak produsen tahu dan tempe akan bangkrut. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.
Memasuki pekan kedua bulan Mei ini, harga sayur mayur dan bumbu masak turun sedikit. Ini terpantau di Pasar Tugu, Kedamaian, Bandar Lampung pada Senin pagi. Harga bawang merah yang semula Rp70.000 per kilogram kini turun jadi Rp50.000. Harga bawang putih yang semula Rp60.000 kini jadi Rp40.000. Sedangkan harga cabai rawit hingga cabai merah juga kompak turun dan harganya kini sama-sama di kisaran Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga bumbu dapur ini karena pasokan dari agen melimpah. Kemarin waktu sempat naik-naiknya di harga berapa, Pak? 50. Kalau untuk Nah, ini penurunan terjadi sejak kapan, Pak? Awal Mei. Udah berapa hari tuh, Pak? Udah 5 hari. Untuk penyebabnya sendiri kenapa sih, Pak? Ya mungkin karena barang banyak gitu kan. Tapi kalau untuk daya beli sendiri gimana, Pak? Untuk pembeli udah merosot sekarang ini, Pak. Meski harganya turun, namun sejumlah emak-emak menyatakan bahwa harga bumbu dapur saat ini masih memberatkan sebab normalnya masih bisa lebih rendah lagi. Di antaranya harga bawang merah dan putih yang normalnya biasanya di bawah Rp35.000 per kilogram. Jangan naik-naik lagi, kita kan miskin. Warga miskin. Nah, kemarin itu kan sempat mengalami kenaikan ya. Nah, ini gimana nih? Kita mengurangi nggak porsi pembeliannya? Ya mengurangi, nggak belanja malahan, Mbak. Minta-minta di saudara. Ya kalau bisa mah warga masyarakatnya yang miskin-miskin ini diperhatiin loh, Mbak. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bumbu masak dan bahan pokok lainnya yang kini masih relatif tinggi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah relawan bergabung dengan tim Basarnas Lampung mengikuti pelatihan penanganan kecelakaan di air. Kegiatan pelatihan bersama ini dipusatkan di Pantai Sari Ringgung, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran. Kegiatan yang diadakan selama 4 hari ini untuk memastikan kesiapan menangani kasus kecelakaan di air. Antara lain dengan menggelar simulasi penyelamatan korban mulai dari dalam air hingga proses evakuasi ke darat. Seluruh peserta juga wajib mengikuti latihan fisik dengan berenang dari pantai ke pulau terdekat. Basarnas menyatakan pelatihan ini diikuti 50 orang dengan materi teknis pencarian dan pertolongan korban. Potensi SAR ini bagaimana dia bisa menolong orang jika terjadi musibah di permukaan air, terus kemudian bagaimana caranya kita yang ditolong itu dinaikkan ke perahu misalnya, kemudian bagaimana juga kalau tidak ada perahu kita bawa ke pinggir, terus kemudian bagaimana caranya berenang gitu ya, atau menyelam terbang. Diketahui belakangan ini kerap terjadi kecelakaan di perairan Lampung, baik laut maupun sungai. Basarnas berkomitmen secepat mungkin mencari dan menyelamatkan korban dengan berbagai peralatan dan personel yang dimiliki. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.